Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ibisono dari SMP Negeri 1 Pakis, Magelang. Saya Lina Marianti dari SD Negeri Jogoyasan, Ngablak, Magelang. Saya Mufidah Utami dari SMP Negeri 1 Ngablak, Magelang. Kami di sini akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Pak Yusuf, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachee nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang rubrik penilaian dalam observasi saya. Ya, baik Bu. Ya. Untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah mengharapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Pak. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Bapak menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan identifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi Bapak. Bagaimana? Bisa dipahami Pak Yusuf? Iya, bisa paham Bu. Oke, baik. Kalau begitu untuk selanjutnya, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya, boleh, silakan Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan pada hari ini? Ya, baik Bu. Untuk proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, dari dua kompetensi ini Pak, kira-kira bagian dari kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti rencananya saya untuk kompetensi spesifikasinya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa mengamati potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang seperti apa terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, dan nantinya saya bisa menggali ide-ide dan gagasan dari coach sendiri agar
nanti beliau dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan juga tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini Bapak silakan memulai percakapan dengan Kocinya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tetapkan. Kira-kira sudah siap ya Pak? Siap Bu, siap. Baik, kalau begitu semoga berjalan dengan lancar dan silakan Bapak bisa memulai percakapannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lina, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, selamat pagi juga Pak Wibi. Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, langsung saja Bu Lina. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tanya jawab. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini, dan adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan dengan saya, dan mungkin ada fokus tertentu yang ingin disampaikan? Oke, baik Pak. Sejujurnya dalam proses ini mungkin saya agak merasa tegang, kurang percaya diri, dan pada sesi ini saya ingin apa ya istilahnya berbagi rasa beberapa tantangan yang selama ini saya hadapi dalam pekerjaan, dan saya ingin mencari solusi yang efektif Pak. Ya, baik. Kemudian saya sangat menghargai kejujuran Ibu, dan mari jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Dan apakah ada hal yang khusus ingin kita bahas lebih mendalam pada kesempatan kali ini? Ya Pak, mungkin sesi ini mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan tantangan-tantangan tadi, seperti saya ingin terampil dalam public speaking. Oke, baik. Berarti langsung saja nih ke sesi tanya jawab. Kemudian yang pertama mungkin apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Ya, tentunya saya lebih ingin percaya diri, dan di depan audiens itu lebih memberikan kesan positif dalam nanti saya berpresentasi atau saat public speaking di depan umum. Oke, baik Bu. Kemudian apa definisi dari tujuan akhir yang Ibu inginkan? Tentunya saya dalam nanti berpublic speaking atau presentasi lebih memberikan penguatan yang positif lagi kepada audiens, dan memberikan saya lebih juga percaya diri dalam penyampaian tersebut. Ya, luar biasa Ibu. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kali ini? Ya, saya ingin dalam presentasi nanti atau public speaking saya lebih lancar, dan di depan audiens saya lebih tidak gugup lagi. Jadi secara spontan nanti saya lebih lebih hangat lagi, atau mungkin tidak ada rasa tegang di depan audiens. Ya. Itu Pak. Baik Bu, mungkin sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Selama ini dalam saya berpresentasi itu kesulitan saya ketika saya menyampaikan di depan umum, kadang sudah
siapkan lebih dahulu, namun saat dalam proses di tengah-tengahnya saya terkadang terkendala dengan tidak fokus atau mungkin gugup dan kadang hilang kata-kata gitu Pak. Begitu ya. Baik, kemudian bisakah diceritakan lebih lanjut mengenai perasaan Ibu ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Baik, selama ini saat saya berpresentasi mungkin banyak sekali rasa takut, di mana saya takut nanti audiens itu tidak memberikan kesan positif bagi saya, dan apalagi dalam mungkin saya menyampaikan presentasi kurang maksimal sehingga apa yang saya sampaikan tidak menjadi apa ya istilahnya pemahaman yang sempurna. Begitu. Ya. Ya, kemudian bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu? Ya, dalam menghadapi situasi tersebut mungkin saya akan lebih banyak apa ya mencari atau mencari referensi pada rekan-rekan yang senior, sehingga nanti dalam saya berpresentasi atau dalam public speaking saya lebih terampil lagi. Dan tentunya dari bimbingan Pak Wibi tadi dengan berbagai pertanyaan membuat saya mungkin merenung dan apa ya membuka ruang lagi untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang sudah menjadi kendala saya, dan mungkin saya lebih akan didengar dan didukung lagi oleh audiens. Ya, baik Bu. Kemudian kita akan bersama-sama Ibu untuk mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini, dan kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Ya, tentunya dalam hal ini saya lebih tadi disampaikan saya ingin lebih percaya diri lagi, jadi pengembangan saya ini lebih dikuatkan dengan keterampilan saya mungkin berkomunikasi dengan audiens. Misalkan ketika nanti saya dalam menyampaikan hasil perkembangan belajar siswa di depan wali murid, atau mungkin nanti saya menjadi seorang MC atau menyampaikan presentasi dalam pertemuan tertentu. Baik Bu. Kemudian kita akan sekarang coba rancang rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu harapkan? Ya, tentunya saya akan mempersiapkan materi dengan baik dan mungkin berlatih presentasi di depan cermin dulu Pak, agar persiapan ini mengurangi saya dari ketegangan atau gugup dan lebih fokus lagi, dan kemudian mencari feedback dari teman atau mentor yang lebih berpengalaman sehingga ada arahan atau apa yang bisa memberikan kesan kepada saya, jadi presentasi ini menjadi lebih baik lagi. Sangat bagus itu Bu. Dan kemudian adakah prioritas yang Ibu ingin miliki dalam rencana aksi kali ini? Ya, untuk prioritasnya mungkin saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik lagi, dan mungkin berlatih presentasi di depan cermin dengan harapan tadi saya lebih tampil percaya diri lagi dan lebih fokus. Dan mungkin saya juga percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan ini akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Baik Bu. Kemudian apa strateginya yang Ibu gunakan untuk mencapai dari tujuan presentasi kali ini? Ya, dalam hal ini mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik sehingga audiens juga lebih tertarik dan menyenangkan dan tidak membosankan, dan berlatih presentasi dengan fokus dengan intonasi dan gerakan tubuh yang sesuai agar apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh audiens. Dan yang selanjutnya saya juga berencana untuk
meminta feedback konstruktif untuk memperbaiki diri saya, seperti saat nanti pada presentasi atau pemaparan saya melakukan refleksi atau umpan balik kepada audiens. Itu Pak yang saya baik Bu, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik dan rencana aksi yang sangat terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu nanti mengatasi tantangan dalam melakukan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu untuk melihat tindak lanjut dan rencana ini? Ya, mungkin kedepannya saya lebih dalam menyampaikan presentasi atau mungkin dalam sebuah pertemuan saya lebih ikut berperan aktif. Jadi mungkin dalam keterampilan public speaking saya ini nanti bisa sering tersalurkan sehingga dalam saya menyampaikan tidak ada rasa gugup dan menambah kepercayaan diri saya. Baik Bu, kemudian sekarang kita akan masuk pada tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan? Ya, baik, untuk komitmen yang saya rencanakan nanti yaitu dengan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih seperti tadi di depan cermin untuk mengurangi rasa gugup dan tentu saja untuk menambah percaya diri. Oke, baik Bu. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, baik, untuk menjaga komitmen dengan saya mungkin dengan teman sejawat atau mentor yang lebih berpengalaman untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, dan tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari mereka yang selalu mendorong untuk motivasi dan perbaikan. Oke, baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut ini dari kegiatan coaching kali ini? Ya, untuk kegiatan kali ini mungkin akan saya terus berlatih berpresentasi dan mencari feedback dari teman sejawat atau mentor dan terus meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi atau public speaking, dan ini tidak hanya berfokus untuk sementara tapi mungkin akan berjalan secara berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi secara efektif Pak. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu. Semoga dapat berjalan lancar apa yang sudah direncanakan dan dapat menjadikan pengalaman Ibu untuk kedepannya. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup ya. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Yusuf, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Ya Bu, untuk yang tadi sudah saya lakukan pada percakapan coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Bapak sudah melaksanakan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Bapak mengobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian
Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Lalu Bapak juga sudah melaksanakan kompetensi inti yang sudah Bapak sampaikan tadi ketika prasupervisi ya Pak. Iya. Tadi yaitu ada dua, yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari hal yang sudah saya catat, sudah terlaksana, dan yang paling penting Bapak telah melaksanakan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Secara gambaran umum, berdasarkan catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Kemudian kehadiran penuh itu sepertinya coach merasa ada unek-unek, kemudian saya seharusnya menggunakan salah satu teknik stop itu agar beliau lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan beliau. Baik, kesadaran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar menjadi lebih dikembangkan lagi. Dan ya, saya berdoa agar kompetensi itu dapat segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak hanya kompetensi ini tetapi juga kompetensi yang lain, agar Pak Yusuf semakin terampil dalam melaksanaan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Dan selain itu saya juga berharap semoga proses kali ini menjadi salah satu modal agar nanti kedepannya proses coaching bisa sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Nah, dan tetap dilaksanakan terus ya Pak. Siap Bu. Terima kasih Bapak, proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus bagi Pak Yusuf ke depan. Terima kasih. Kiranya itu saja dari saya. Cukup ya Pak? Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.